Tafsir Al-Quran karya Al-Kasani juga isinya sama. Kemudian Ustadz Somad tiba pada slide yang berisikan kitab Faidh Al-Kashani yang bernama kitab As-Sofi fi Tafsiril Quran. Apa kata dia? Al-Quran yang diturunkan itu tidak sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak yang ada sekarang ini. Sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang, dan kata-kata kasar yang tak layak lain. Kata Ustadz Somad, kata dia, yakni kata Faiz Kashani ini, Quran tidak sempurna. Kata Faiz Kashani, Quran tidak sempurna. Jadi seakan-akan dalam slide yang beliau bawakan ini, dia menuding Faiz Kashani mengakui bahwa Quran tidak sempurna, menyatakan bahwa Quran tidak sempurna, tidak seperti apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata kasar yang tak layak lain. Kemudian kata-kata kasar yang mana ya? Saya tidak akan pernah berhenti untuk merujuk kembali kepada kitab-kitab yang dibawakan oleh Ustadz Somad ini. Mau sampai kapanpun video ini saya akan buat, saya tidak akan berhenti sampai semua kitab-kitab yang ditunjukkan oleh Ustadz Somad ini saya rujuk satu persatu untuk membuktikan benar apa tidak apa yang dikatakan Ustadz Somad. Dan sejauh ini terbukti bahwa semua yang disampaikan Ustadz Somad itu semuanya salah. Jika Ustadz Somad tahu bahwa dia salah, dia harusnya meralat perkataannya, menyampaikannya ulang kepada seluruh peserta yang hadir di majelis itu dan juga seluruh orang yang nonton video dia di YouTube. Kalau tidak, Ustadz Somad harus menanggung dosa kesalahpahaman mereka yang telah mendengar kata-kata Ustadz Somad di hari kiamat nanti. Ini slide yang dibawakan Ustadz Somad tentang kitab Faidh Al-Kashani, kitab As-Sofi fi Tafsiril Quran. Teksnya seperti ini, yang diberi tanda warna kuning ini dia terjemahkan seperti ini. Saya katakan dari semua kabar-kabar ini dan kabar lainnya dari beberapa riwayat dari jalur Ahlul Bait bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sekarang bukanlah Al-Quran yang sempurna. Cara menyampaikan dan cara menerjemahkan si Ustadz Somad ini seolah-olah ia menuduh, seolah-olah ia yakin bahwa Faiz Kashani berpendapat sedemikian rupa. Padahal tidak. Saya telah mencari kitab As-Sofi fi Tafsiril Quran ini dan saya temukan versi yang sudah diketik seperti ini. Anda lihat di sini kitab As-Sofi fi Tafsiril Quran Faiz Kashani. Hanya saja yang saya temukan ini versi PDF. Dan ini sampulnya saya tunjukkan. Ini sampulnya warna hitam, tapi isinya sama dengan apa yang dibawakan Ustadz Somad di slide itu. Tafsir As-Sofi Faidh Al-Kashani. Dan di sini seperti yang Anda lihat, ini adalah Al-Muqaddimah As-Sadisah, muqaddimah ke-6. Al-Muqaddimah As-Sadisah, muqaddimah ke-6 dalam tafsir tersebut. Anda bayangkan. Sejenak saya berhenti dan menyinggung. Kalau memang Syiah itu menurut Anda meyakini Quran itu beda, coba Anda lihat tafsir Al-Quran ini, As-Sofi ini. Coba Anda lihat seperti apa tafsir ini. Apa yang ditafsirkan oleh kitab tafsir ini? Yang ditafsirkan pasti Al-Quran. Lalu Al-Quran yang seperti apa? Al-Quran yang berbeda dengan Al-Quran yang ada sekarang ini atau Al-Quran yang sama? Silahkan Anda rujuk sendiri. Kitab ini, kitab As-Sofi ini berjilid-jilid, dan di jilid pertama saja ada banyak sekali mukadimah sebelum Faiz Kashani menuliskan kitab tafsirnya. Dan ini adalah mukadimah ke-6. Tidak hanya menuliskan satu mukadimah, tapi sampai berjumlah-jumlah mukadimah. Dan ini yang ke-6, dan saya akan buka di sini. Ini Anda lihat tafsir As-Sofi, daftar isinya. Ini Al-Madkhal. Mukadimahnya ada berapa? 1, 2, 3 sampai Athaniyah Asyarah, sampai 12 mukadimah. Faiz Al-Kashani menuliskan mukadimahnya untuk tafsirnya. Lihat surah pertama yang ditafsirkan dalam kitab tafsir itu suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ada surah-surah lain yang hanya di Syiah saja ada tapi di Ahlus Sunnah tidak ada. Anda tidak akan menemukannya di sini. Lihat semua surah-surah ini adalah surah-surah Quran yang apa yang ada sekarang. Baiklah, Muqaddimah ke-6, Al-Muqaddimah As-Sadisah.
Anda lihat sendiri di sini. Apa judul muqaddimah ke-6 itu? Fi nabdhi mimma jaa fi jam'il Qur'an wa tahrifihi wa ziyadatihi wa naqsihi wa ta'wil dzalik. Ini dia muqaddimah ke-6. Judulnya apa? Dari judulnya saja sudah jelas apa yang diyakini oleh Faiz Kashani. Apa yang akan dijelaskan Faiz Kashani dalam muqaddimah ke-6 ini disimpulkan dalam judul ini. Fi nabdhi mimma jaa fi jam'il Qur'an wa tahrifihi wa ziyadatihi wa naqsihi wa ta'wili dzalik. Apa itu nabdh? Ini saya bawakan website Al-Ma'ani, website kamus online. Nabdh itu apa artinya? Silakan Anda lihat, ini kata nabdh. Nabadha artinya apa? Melemparkan, membuang, membuang-buang, meninggalkan, melepaskan, menghentikan, mengasingkan. Nabdh itu artinya meninggalkan, melepaskan, atau menolak. Jadi dari judulnya saja, judulnya muqaddimah ke-6 saja ini sudah jelas bahwa dalam muqaddimah ini Faiz Kashani mau menolak riwayat-riwayat tentang tahrif Al-Quran. Nabdh mimma jaa, menolak apa yang datang dari riwayat-riwayat mengenai jam'ul Quran, pengumpulan Quran, dan tahrifnya, dan penambahan dan pengurangannya. Dan juga di muqaddimah ini beliau akan mentakwil dzalik, menjelaskan apa maksudnya atau meluruskan apa yang dimaksudkan oleh riwayat-riwayat tersebut. Jadi kalau Anda hanya mendengar apa yang disampaikan Ustadz Somad saja di video ini, sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang, dan kata-kata kasar yang tak layak lain. Tanpa Anda merujuk kepada kitab yang sebenarnya, Anda pasti akan tertipu merasa bahwa apa yang dikatakan Ustadz Somad benar, yakni Faiz Kashani meyakini tidak sempurnanya Al-Quran. Padahal dari judulnya muqaddimah ini saja jelas Faiz Kashani ingin menolak riwayat-riwayat tahrif. Muqaddimah ke-6 ini saja sangat panjang. Ada belasan halaman, sampai tadi mulai dari halaman 40 sampai halaman 56. Sampai halaman 56, lalu beliau membawakan muqaddimah ke-7. Artinya berapa halaman? Sekitar 16 halaman. Dan apa yang Anda lihat di slide Ustadz Somad ini hanya 3 baris dari 16 halaman tulisan yang disampaikan oleh Faiz Al-Kashani. Anda ingin menjadi orang yang alim yang memahami agama hanya dengan membaca segelintir kata-kata dari sebuah kitab? Tidak akan mungkin. Di muqaddimah ke-6 ini, Faiz Kashani sesuai judulnya, tentunya dia akan membawakan riwayat-riwayat tentang tahrif Quran. Tapi di awal-awal muqaddimah ini, beliau sudah menjelaskan adanya riwayat-riwayat tentang perintah Nabi bagaimana Quran itu harus dikumpulkan dengan baik supaya tidak terjadi tahrif dan lain sebagainya. Jadi sebelum membahas masalah tahrif Quran, Faiz Kashani ini membawakan riwayat-riwayat tentang betapa pentingnya pengumpulan Al-Quran agar terjaga dari tahrif. Contohnya seperti ini. Inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad, qala kepada Ali, berkata kepada Ali, ya Ali, innal Quran khalfa firashi, wahai Ali, Quran ada di balik kasurku, fis-suhufi wal hariri wal qarotis. Quran itu berserakan ada dalam lembaran-lembaran, kain-kain, sutra, kertas-kertas. Fakhudhu wajma'uhu, maka ambillah Quran-Quran yang berserakan itu, ayat-ayat yang berserakan, wala, ambillah dan kumpulkanlah, wala tudayyi'uhu kama dayyi'atil yahud at-taurat. Janganlah kalian sia-siakan Quran ini sebagaimana Yahudi menyia-nyiakan Taurat. Fantalaqa Aliyun alaihissalam fajama'ahu, lalu Ali bangkit dan pergi untuk mengumpulkan Quran tersebut. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengumpulan Al-Quran ini agar Quran terkumpul dengan baik dan terjaga. Itu yang disampaikan riwayat ini yang dibawakan oleh Faiz Kashani di awal muqaddimah ke-6 ini. Juga misalnya di sini perawi berkata, qara'a rajulun ala Abi Abdillah alaihissalam, seseorang membacakan Quran kepada Abu Abdillah Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, wa ana astami'u hurufan minal Quran laisa ala ma yaqra'uhan nas. Lalu saya, si perawi ini, mendengar beberapa huruf atau kata-kata yang
dari Quran, tapi saya tidak pernah mendengarnya dari apa yang dibacakan oleh orang-orang. Faqala Abu Abdillah alaihissalam, maka Abu Abdillah berkata kepadanya, stop dan berhenti, angkat tanganmu dan jangan membacanya. Waqra kama yaqra'un nas, dan bacalah sebagaimana orang-orang lain membaca Al-Quran. Maksudnya kalau ada kalimat-kalimat lain yang dikiranya dari Al-Quran tapi di Quran nggak ada, itu tinggalkan, jangan dibaca. Bacalah Al-Quran sebagaimana orang-orang lain membaca Al-Quran. Itu perintah Abu Abdillah alaihissalam. Dan banyak sekali riwayat-riwayat lainnya yang dibawakan Faiz Kashani dalam hal ini, sampai pada halaman 49 ini. Di sini aqulu, ini yang dibawakan oleh Ustadz Somad dalam slide-nya di gambar ini, yang beliau terjemahkan seperti ini. Nanti saya akan bawakan terjemahannya yang lebih baik. Ini aqulu al-mustafadu min jami hadhil akhbar wa ghairiha minar riwayat min tariqi ahlil bait alaihimussalam bla bla bla. Ini saya akan bacakan di kitab yang ini supaya tulisannya terlihat lebih jelas ya. Di sini aqulu, saya katakan. Ini saya bawakan terjemahannya di sini. Pendapat Faiz Kashani tentang tahrif Al-Quran. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Somad di sini bukanlah pendapat Faiz Kashani, tapi ini hanyalah sepenggal dari muqaddimah ke-6. Ini adalah sepenggal kalimat dari sebuah muqaddimah, yaitu muqaddimah ke-6 di antara muqaddimah yang ada dalam kitab tafsir As-Sofi milik Faiz Kashani dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi bukan ini pendapat Faiz Kashani, ini hanyalah sepenggal kalimat yang kalau tidak dibaca yang lainnya, kalimat-kalimat lainnya, Anda tidak paham apa pendapat Faiz Kashani. Ini terjemahannya, terjemahan yang di sini ya, terjemahan yang lebih baik dari ini menurut saya. Saya katakan, ini kata Faiz Kashani, yang dapat dipahami dari riwayat-riwayat di atas dan juga riwayat-riwayat lainnya. Saya bacakan dari bahasa Arabnya. Saya katakan, al-mustafadu min jami hadhil akhbar wa ghairiha, apa yang dapat dipahami dari semua akhbar-akhbar ini, riwayat-riwayat ini, wa ghairaha minar riwayat min tariq ahlil bait alaihimussalam, dan juga riwayat-riwayat lainnya. Riwayat-riwayat yang mana sih yang disampaikan, yang telah disampaikan oleh Faiz Kashani sebelum paragraf inilah, riwayat-riwayat beberapa halaman di atas. Dan juga riwayat-riwayat lainnya, kata Faiz Kashani ya, innal Quran, bahwa yang dapat dipahami dari riwayat-riwayat itu adalah bahwa Al-Quran alladzi baina adhurina, bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita sekarang, laisa bitamamihi kama unzila ala Muhammad, bahwa Quran yang ada di tengah-tengah kita saat ini tidaklah semuanya itu sama seperti apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal minhu ma huwa khilafun, tapi ada yang bertentangan dengan apa yang telah diturunkan. Wa minhu ma huwa mughayyarun muharraf, dan ada yang telah diganti dan ditahrif. Wa innahu qad hulifa anhu asya' katsirah, dan ada hal-hal dan perkara-perkara yang banyak yang telah dihapus. Apakah ini pendapat Faiz Kashani? Tidak. Faiz Kashani mengatakan apa yang dapat kita pahami dari riwayat-riwayat itu adalah ini. Apa yang dapat kita pahami dari riwayat-riwayat di atas adalah Quran tidak sempurna. Itu yang dapat kita pahami secara sekilas dari riwayat-riwayat tersebut. Lalu pendapat saya apa? Dia belum menyampaikan pendapatnya. Nanti dia sampaikan pendapatnya di bawah. Anda lihat, kalau Anda scroll terus ke bawah, di sini ada aqulu lagi. Pendapat Faiz Kashani di sini. Faiz Kashani menyatakan pendapatnya tentang riwayat-riwayat tahrif. Apa pendapat beliau? Aqulu. Di sini saya juga bawakan slide-nya. Inilah pendapat Faiz Kashani yang tadi bukan. Ini hanyalah sepenggal kalimat beliau dalam muqaddimahnya. Dan inilah pendapat beliau dalam muqaddimah itu tentang tahrif Al-Quran. Pendapat beliau yang sebenarnya saya katakan, dan semua itu tidak benar. Pendapat Faiz Kashani tentang tahrif Quran itu apa? Semua itu tidak benar. Semua riwayat-riwayat tahrif itu tidak benar. Ini pendapat Faiz Kashani. Lalu apa yang disampaikan Ustadz Somad ini? Apa kata dia? Al-Quran yang diturunkan itu tidak sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tidak yang ada sekarang ini. Sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang
dan kata-kata kasar yang tak layak lain. Saya maklumi kalau misalnya Ustadz Somad tidak merujuk ke kitabnya, hanya membaca slide ini saja, hanya melihat slide ini saja, yang tentunya ini sudah kompilasi dari kelompok-kelompok radikal yang ingin memusuhi Syiah ya. Kalau yang dia lihat hanya ini saja, ya jelas itu yang dipahami Ustadz Somad. Tapi kalau Ustadz Somad merujuk kitab yang asli, ini yang akan Ustadz Somad dapati. Pendapat Kasyani tentang tarif Quran adalah, dan semua itu tidak benar. Saya bacakan kitabnya. Aqulu wa yaridu ala hadhi kullihi iskalun, dan masuk kepada semua ini, kullihi, semua ini, semua apa yang diisukan di atas itu tentang tahrif Quran, iskalun, ada masalah, ada kritik, ada iskal, ada muskilah, ada problem, dan tidak bisa diterima. Wahwa, apa muskilnya, apa iskalnya, apa masalahnya? Wahwa annahu ala hadha takdir lam yabqalana i'timadun ala syai'in minal Qur'an. Kalau memang begitu, kalau memang Quran ini ditahrif dan diselewengkan dan banyak yang hilang, lam yabqalana i'timadun ala syai'in minal Qur'an, tidak ada apapun yang tersisa bagi kami, tidak ada alasan apapun yang tersisa untuk kita semua untuk mempercayai Al-Quran. Quran ini tidak bisa dipercaya. Idz ala hadza yuhtamalu kullu ayatin minhu ayyakuna muharrafan mughayyaran. Kalau begitu, ada dong kemungkinan bahwa semua ayat-ayat Quran ini telah ditahrif. Ketika ada sebagian ayat Quran itu memang ditahrif, kalau asumsi itu benar, maka ada kemungkinan juga ayat-ayat lainnya sudah ditahrif tapi kita nggak tahu. Akhirnya kita nggak bisa mempercayai Al-Quran ini. Wa yakunu ala khilafi ma anzalallah, dan bisa jadi ayat-ayat lainnya itu tidak sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah kalau memang asumsi tahrif itu benar. Dan di sini udah dikatakan oleh Faiz Kasyani bahwa semua itu tidak benar dengan alasan ini. Falam yabqalana fil Qur'an hujjah, maka Quran tidak lagi hujjah bagi kita, tidak lagi menjadi sebuah bukti dan tanda kebenaran dari Tuhan bagi kita. Kita tidak bisa mempercayainya. Aslan sama sekali kita tidak bisa mempercayainya. Fayantafi faidatuhu, maka nggak ada gunanya. Quran tidak ada gunanya. Wa faidatul amri bittibaihi, dan juga tidak ada gunanya Nabi menyuruh kita untuk mengikuti Al-Quran. Wal wasiyah bitamassuki bihi ila ghairi dzalik, dan juga tidak ada gunanya Nabi berwasiat kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Ngapain Nabi menyuruh kita untuk berpegang teguh kepada Quran kalau ternyata Quran ini meragukan? Wa ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Ini iskalnya, ini masalahnya kalau kita mempercayai asumsi tahrif Quran. Ini saya bawakan teks terjemahannya. Jadi tahrif itu tidak benar menurut Faiz Kasyani dengan beberapa alasan. Pertama, tadi yang sudah saya bacakan. Jika seandainya benar begitu, berarti tidak tersisa bagi kita alasan untuk mempercayai Al-Quran sedikit pun, dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, wa aidon qala Allah azza wa jal, begitu juga Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tuhan telah berfirman bahwa Quran adalah kitab yang mulia, tidak ada kebatilan yang datang darinya, baik dari depan maupun dari belakang. Kitab yang mulia yang tidak ada kebatilannya, yakni kitab yang benar-benar bisa dipercaya. Nggak mungkin dia ini ada kemungkinan telah ditahrif, telah diselewengkan, atau telah hilang. Tidak mungkin, karena kalau begitu berarti Quran ini tidak mulia, bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Waqala, dan juga Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga lah yang menjaganya. Ini ayat yang menyatakan bahwa Quran ini terjaga oleh Allah. Ini kita yakini, ini yang diyakini Faiz Kasyani, sebagaimana Ustadz Somad meyakini bahwa Quran itu sempurna. Faiz Kasyani juga meyakini bahwa Quran itu sempurna. Fakaifa yatatarraq ilahi tahrif wa taghyir. Kalau memang Quran itu kitab yang mulia, tidak ada kebatilan di dalamnya, dan Allah sendiri menjaganya, bagaimana mungkin kitab ini ditahrif? Ini pendapat Faiz Kasyani, dalil kedua beliau.
dalil kedua beliau, yakni 2 ayat Al-Quran ini. Anda bisa baca sendiri terjemahannya. Lalu beliau melanjutkan, wa aidon, dalil yang ketiga, qad istafadha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa la'imma alaihi wasallam haditsu ardil khabaril marwi ala kitabillah liyu'lam sihhatuhu bimuwafaqatihi lahu. Dan juga telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad wa la'imma alaihi wasallam dan juga imam-imam ahlul bait. Apa yang diriwayatkan? Haditsu ardil khabaril marwi, hadis yang memerintahkan kita untuk mencocokkan, mensesuaikan hadis apapun yang kita dapat ala kitabillah, kita cocokkan dengan Al-Quran. Liyu'lam sihhatuhu bimawafaqatihi lahu, supaya kita tahu hadis ini sahih atau tidak dengan cara melihat apakah hadis ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Wa fasadihi bimukhalafatihi, kalau bertentangan dengan Al-Quran, kalau hadis yang kita dapat ini bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis ini rusak, tidak sahih, tidak bisa diterima. Fa idza kana al-Qur'an alladzi bi aidina muharrafan, lalu jika Quran yang ada di tangan kita ini telah ditahrif, fa ma faidatul ard, apa gunanya kita diperintahkan untuk mencocokkan hadis yang kita dapat dengan Al-Qur'an, sedangkan Al-Qur'an sendiri ini telah ditahrif dan tidak bisa kita percayai. Ma'ana khabar tahrif mukhalifun li kitabillah mukadzibun lahu fayajibu radduhu. Dengan demikian, karena riwayat-riwayat tahrif ini bertentangan dengan kitab Allah, dengan Al-Qur'an yang ada, riwayat-riwayat tahrif ini menyatakan Quran yang tidak sempurna, sedangkan Quran sendiri berkata bahwa Quran sempurna, maka yajibu radduhu, maka menolak riwayat-riwayat tahrif itu hukumnya wajib, harus kita tolak. Kita tidak bisa mempercayai kebenaran riwayat-riwayat tahrif Quran. Wal hukmu bi fasadihi, dan riwayat-riwayat tersebut harus divonis batil, salah. Riwayat-riwayat tersebut salah, tidak bisa diterima. Au takwilih, atau kita harus mentakwil riwayat-riwayat tersebut, mencari tahu apa maksudnya, kita harus meluruskannya. Ini pendapat beliau tentang tahrif. Saya bawakan terjemahannya. Yang ketiga dalil beliau, Anda bisa baca sendiri. Jadi di sini dalam muqaddimah ke-6 kitab tafsirnya, Faiz Kashani membawakan 3 dalil yang membuktikan bahwa riwayat-riwayat tahrif Quran yang datang dari Ahlul Bait itu tidak bisa diterima. Ini pendapat Faiz Kashani. Sudah banyak yang dirubah, diselewengkan, dibuang, dan kata-kata kasar yang tak layak lain.